berkenaan dengan kesamaan dua himpunan. Oke, sekarang perhatikan tabel di bawah ya. Ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Di sini akan disandingkan apakah himpunan A dan himpunan B ini sama atau tidak. Kita mulai dari yang pertama ya. Himpunan A beranggotakan 1, 2, 3. Himpunan B beranggotakan 1, 2, 3. Maka dikatakan himpunan A sama dengan himpunan B. Yang kedua, himpunan A beranggotakan 3, 2, 1. Himpunan B beranggotakan 1, 2, 3. Ini juga dikatakan himpunan A dan himpunan B adalah dua himpunan yang sama ya. Jadi urutan dari penulisan anggotanya tidak berpengaruh dari himpunan A dan himpunan B tersebut ya. Kemudian yang ketiga, himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, sementara himpunan B beranggotakan 1, 2, 3. Jelas tidak sama ya. Banyaknya anggota A ada 4, banyaknya anggota B ada 3. Jadi tidak sama. Oke, yang keempat, himpunan A beranggotakan A, B, C, himpunan B beranggotakan 1, 2, 3. Jadi di sini banyaknya himpunannya sama yaitu 3, tapi anggotanya berbeda ya. Himpunan A anggotanya A, B, C, himpunan B anggotanya 1, 2, 3. Jadi tidak sama ya. Oke, yang kelima, himpunan A itu anggotanya A, B, C, D, himpunan B anggotanya D, A, B, C. Sama ya. Ini berarti anggotanya 4. Ya, anggotanya hanya penulisannya letaknya tidak sama ya. Jadi himpunan A sama dengan himpunan B. Yang nomor 6, himpunan A anggotanya PQRS, himpunan B anggotanya PRSQ. Sama ya. Jadi anggotanya banyaknya 4, anggotanya P, Q, R, dan S. Jadi himpunan A sama dengan himpunan B. Yang nomor 7, himpunan A anggotanya PQR, himpunan B PRSQ. Jelas berbeda ya. Himpunan A anggotanya 3, himpunan B anggotanya 4. Jadi tidak sama. Yang kedelapan, himpunan A anggotanya ABCD, himpunan B anggotanya ABCD dan lainnya ya. Berarti jelas tidak sama. Nah, mudah-mudahan dari pengantar tabel ini nanti bisa kita bawa ke kesimpulan himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B nanti seperti apa ya. Kita lanjut ya. Ya, sekarang perhatikan, diketahui himpunan A itu beranggotakan H, A, R, U, M. Dan B beranggotakan M, U, R, A, H ya. Ada 4 pertanyaan di sini. Yang pertama, selidiki apakah himpunan A subset himpunan B atau himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Yang B, selidiki apakah himpunan B subset himpunan A atau himpunan B himpunan bagian dari himpunan A. Perhatikan anggota himpunan A dan B. Kesimpulan apa yang bisa kamu temukan? Dan yang terakhir, apakah himpunan A ekuivalen dengan himpunan B? Kita mulai dari poin A. Untuk menyelidiki apakah himpunan A itu himpunan bagian dari himpunan B, maka kita harus cek apakah setiap anggota himpunan A itu merupakan anggota himpunan B. Kita mulai dari himpunan A yang pertama adalah H. H anggota himpunan A, ternyata H juga menjadi anggota himpunan B ya. Jadi H di anggota A ini juga menjadi anggota di B. Kemudian A yang menjadi anggota himpunan A juga menjadi anggota di himpunan B. Kemudian R yang menjadi anggota himpunan A juga menjadi anggota di himpunan B. Kemudian U yang merupakan anggota himpunan A ternyata juga menjadi anggota himpunan B. Dan M yang merupakan anggota himpunan A ternyata juga menjadi anggota di himpunan B. Maka kesimpulan kita, setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Berarti A subset dari B, atau himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B, karena setiap anggota himpunan A itu juga menjadi anggota di himpunan B. Oke, sekarang yang poin B. Selidiki apakah himpunan B subset dari himpunan A atau himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Berarti kita harus cek apakah setiap anggota himpunan B merupakan anggota himpunan dari A. Kita mulai dari
M ya. M anggota B ternyata juga menjadi anggota A. Kemudian U yang merupakan anggota B juga merupakan anggota A. R yang merupakan anggota himpunan B juga merupakan anggota himpunan A. A yang merupakan anggota H yang merupakan anggota himpunan B juga merupakan anggota di himpunan A. Berarti di sini simpulannya setiap anggota B merupakan anggota himpunan A. Jadi karena semua anggota himpunan B ada di himpunan A, maka himpunan B subset dari himpunan A. Nah, berarti kesimpulan kita bahwa karena A subset B dan B subset A, maka kesimpulannya himpunan A sama dengan himpunan B. Jadi karena A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A, maka kesimpulannya A sama dengan B atau himpunan A sama dengan himpunan B. Berikutnya, karena kardinalitas himpunan A sama dengan kardinalitas himpunan B. Kardinalitas itu berarti banyaknya anggota ya. Jadi karena banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya himpunan B, maka dikatakan himpunan A itu ekuivalen dengan himpunan B. Jadi dua himpunan dikatakan ekuivalen itu jika banyaknya anggota dari kedua himpunan itu sama. Sementara dua himpunan dikatakan sama jika saling subset ya. A sama dengan B itu berarti A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A, jadi saling subset. Jadi kesimpulannya kalau ada dua himpunan yang sama itu bisa dipastikan ekuivalen ya. Tapi dua himpunan yang ekuivalen belum tentu sama. Kenapa? Bisa jadi anggotanya berbeda tapi banyak anggotanya sama ya. Oke, ini adalah simpulan kita. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A, atau A dan B saling subset. Dinotasikan dengan A himpunan A sama dengan himpunan B. Jadi sekali lagi, dua himpunan dikatakan sama A sama dengan B jika A himpunan bagian B dan B himpunan bagian dari A, atau A dan B saling subset. Sementara dua himpunan dikatakan ekuivalen jika banyaknya anggota A atau kardinalitas himpunan A sama dengan banyaknya anggota B atau kardinalitas himpunan B. NA sama dengan NB. Oke, sekarang perhatikan. Apakah setiap pasangan himpunan di bawah ini sama atau tidak? Jadi ada 4 ya pasangan di sini. Kita diminta menganalisis apakah dua himpunan ini sama atau tidak. Jadi sekali lagi, untuk memastikan bahwa dua himpunan itu dikatakan sama, maka kedua himpunan itu harus saling subset. Dengan kata lain, jika untuk setiap X anggota himpunan A, maka X juga menjadi anggota himpunan B dan sebaliknya. Atau A himpunan B dan B himpunan A, atau A dan B saling subset. Kita mulai dari poin A ya. Himpunan A beranggotakan anggotanya 2. Himpunan B beranggotakan himpunan 1. Nah, jelas kita uji saja salah satu bahwa 2 yang merupakan anggota himpunan A ini tidak kita temukan di himpunan B. Jadi 2 yang merupakan anggota himpunan A tidak kita temukan di himpunan B. Ya, maka ini sudah menjadikan A itu tidak sama dengan B. Jadi karena ada 2 yang merupakan anggota A, tapi 2 bukan anggota B. Nah, jadi A tidak sama dengan B. Kemudian yang B, himpunan R itu beranggotakan 1, himpunan S beranggotakan 1 dan himpunan 1. Ya. Nah, sekarang ini juga kita bisa temukan di sini. Himpunan 1 ini ada di S, tapi tidak ada di R. Nah, itu ya. Himpunan 1 ini anggota S, tapi himpunan 1 bukan anggota R, karena anggota R ini bukan himpunan 1 tapi 1. Nah, maka R dan S itu dua himpunan yang tidak sama. Jadi sekali lagi, himpunan 1 yang merupakan anggota dari S tidak kita temukan di R. Yang kita temukan adalah 1 yang merupakan himpunan anggota himpunan S itu ada di R, tapi yang himpunan 1 ini tidak kita temukan. Berarti R dan S itu tidak sama. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang yang C. Perhatikan, himpunan
kosong yang kita temukan di D tidak kita temukan di C ya. Di C tidak ada anggota himpunan kosong ya. Jadi sekali lagi, karena ada himpunan kosong ya anggota D, tetapi himpunan kosong bukan anggota di C. Jadi ini himpunan kosong ini ya, itu tidak kita temukan di C. Nah, itu ya. Jadi tidak sama antara himpunan C dan himpunan D. Terakhir ya, karena setiap himpunan X, misalkan M anggota X, M anggota Y, N anggota X, N anggota Y, O anggota X, O anggota Y, P anggota X, P anggota Y. Jadi X subset dari Y dan sebaliknya Y subset dari X, maka dikatakan X dan Y adalah dua himpunan yang sama. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami kesamaan dua himpunan ya. Jadi dua himpunan sama, himpunan A dan B dikatakan sama jika A subset B dan B subset A, atau A dan B saling subset. Jadi A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Sementara dua himpunan dikatakan ekuivalen jika banyaknya anggota himpunan dari kedua himpunan itu sama. Misalkan himpunan A ekuivalen dengan himpunan B, berarti banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya himpunan anggota dari B, atau kardinalitas himpunan A sama dengan kardinalitas himpunan B. Oke.